Atas kasih dan kemurahan-Mu atas kami ya Bapa, izinkan sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih, karena kami tahu hidup kami semata oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk peluang pada sore hari ini, kami punya waktu sejenak untuk duduk di kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, yang kami yakini menjadi sumber kekuatan, pengharapan yang meneguhkan kami untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Karena itu, urapi kami sekalian dan berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Selamat sore menjelang malam bagi mahasiswa yang ikut dari Papua, berarti sudah malam. Ya. Kalau di wilayah Indonesia bagian barat masih sore hari. Di kelas saya yang dimulai pukul 20, maka selesai dini hari, menjelang perpindahan hari, perubahan hari tanggal di Papua. Ya puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan setianya atas kita. Sekali lagi, atas nama pribadi dan juga seluruh unsur pemimpin, staf dan karyawan, menyampaikan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang sudah kita syukuri bersama dalam rangkaian kegiatan ibadah pada hari kemarin. Sukacita itu tentu pasti masih dan akan terus menyala-nyala untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang membuktikan Dia adalah Tuhan dan Raja. Kematian, kuasa kematian dikalahkannya. Ia menuntaskannya dengan luar biasa. Ia meninggalkan dunia ini untuk naik ke surga, tetapi Dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dia mengutus Roh Kudus yang menyertai kita, memberi kepada kita kekuatan untuk terus dapat menjalani kehidupan, mengiring Dia di tengah dunia ini. Dan sekarang kita terus menantikan kedatangannya untuk kali yang kedua. Puji Tuhan. Dan kiranya ketika masa itu tiba, seperti pujian yang mengatakan, namaku disebut di sana. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menyaksikan pengutusan mahasiswa PPL, praktik pengalaman lapangan untuk semester ganjil 2022-2023 yang akan datang, dan pengutusan tim pelayanan misi liburan atau mission trip STT Jeffrey Jakarta yang akan dilaksanakan selama bulan Juli tahun 2022 ini ke GKII daerah Belimbing Raya, wilayah 2 Kalimantan Barat, dan ke GKII daerah Malinau, Kalimantan Utara. Jadi pada tahun ini ada 2 daerah yang kita kunjungi, dan nanti Pak Dr. Ajan sedang menyiapkan untuk lawatan berikutnya pada bulan Desember. Nah, jadi akan ada rolling, akan ada pergantian tim yang nanti akan diutus pergi melayani selama masa liburan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi kiranya kita mendukung pelayanan ini baik doa dan juga dana. Tim
yang ada masih sedang berjuang, bergumul untuk dana. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi yang mau ikut ke sana, silahkan menghubungi Pak Roni Amos, ya, ikut dengan dukungan dananya, gitu ya. Ikut melalui dukungan dana. Dan itu pasti sangat bernilai bagi tim yang akan melayani selama 2 bulan ke depan ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan perhatian kita kepada satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari moto STT Jeffrey Jakarta. Saya ingin terus berbicara dari moto ini, karena ini merupakan energi, merupakan sumber semangat bagi kita. Identitas STT Jeffrey Jakarta. Ya. 2 Timotius pasal 2, saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Silahkan Ibu Bapak mengikuti pembacaan firman Tuhan dengan menyimak Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan, Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. 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 Pokok perenungan pada sore hari ini saya ambil dari satu bagian di dalam ayat yang pertama. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan adalah bersumber dari Dia. Dari kasih karunia Kristus Yesus. Di luar itu tidak ada jaminan. Ya.
rahasia bagi kita sebagai seorang pelayan untuk bisa naik dan terus bertahan dalam pelayanan ini. Apabila kita memperhatikan seperti apa yang ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena itu, status sosial kita, karena itu gelar akademik kita, karena itu jabatan yang kita sudah capai, kekayaan yang kita miliki, semua tidak bisa menjadi jaminan bagi kita untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena seperti yang diingatkan oleh Paulus sekali lagi kepada Timotius, hanya di dalam kasih karunia Kristus Yesus, saudara dan saya dapat terus kuat. Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang sebentar akan masuk masa pelayanan pengalaman praktik lapangan atau PPL atau KKN atau entahlah apa namanya, yang akan menggunakan waktu lebih kurang 6 bulan di lapangan. Dan saudara-saudara yang nanti juga akan masuk ke dalam pelayanan mission trip, pelayanan misi liburan, yang juga merupakan promosi STT Jeffrey Jakarta. Kita mau membirukan, karena saya lihat tadi biru semua bajunya ya, bagus sekali. Ya, kita mau birukan itu di daerah yang kita layani, ya, yang akan saudara datangi untuk berpraktik. Kita hanya bisa sekali lagi berhasil apabila kita memperhatikan nasihat firman yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Ada 3 rahasia untuk menjadi kuat, ya, untuk berhasil di dalam pelayanan. Seperti nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Yang pertama, prinsip yang pertama di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dari bagian firman Tuhan ini saya menyimpulkan rahasia pertama untuk bisa berhasil, untuk tetap teguh, untuk tetap kuat dalam pelayanan itu. Maka kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki mental militan sebagai hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iblis dia tidak pensiun. Iblis tidak cuti akademik. Dia nggak sedang sibuk main teknologi yang ada hari ini. Tetapi justru dia terus bekerja, dia terus giat. Dia terus berupaya untuk melemahkan gerakan-gerakan pelayanan gereja. Dia sedang membuat rancangan-rancangan, rencana-rencana untuk bisa terus melemahkan pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Karena itu
sebagai hamba Tuhan, mental militan, sebagai prajurit Kristus, itu harus menjadi harga mati. Amin. Kok nggak ada yang amin? Aminnya dalam hati gitu ya. Aminnya dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus menggunakan analogi prajurit, olahragawan, dan petani. Ketiga analogi ini punya karakter, punya ciri yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Kalau seorang prajurit, dia harus fokus, dia harus loyal, dia harus taat, dia harus tangguh. Ya, makanya kalau ikut pelatihan, baris berbaris itu dasar kan, PBB itu dasar kemiliteran itu. Makanya harus siap gerak, gitu ya. Jangan siap gerak. Ya, kalau saudara ikut lihat di TikTok itu ya, ada itu yang salah masuk, salah jurusan rupanya dia, salah mendaftar. Jadi waktu disuruh siap gerak, tangannya masih begini, ya. Jadi waktu dia dibentak dia, ya. Seorang prajurit itu harus tangguh, tidak melempem. Apa yang saudara lihat, alami di kampus Jeffrey, kalau Anda dimarah oleh dosenmu, saya mau katakan itu belum apa-apa, nanti saudara akan hadapi di lapangan. Itu baru pemanasan. Karena nanti ketika Anda di lapangan, Anda akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Untuk semua itu Anda harus memiliki mental baja. Menjadi seorang prajurit yang militan. Ya. Karena ada mahasiswa kita yang ditempatkan di tempat pelayanan. Baru 1-2 hari ditempatkan, saya dengar sudah mau pulang. Ya, minta pulang, bahkan saya dengar sudah pulang. Entah pulang ke Jakarta atau pulang kemana gitu ya. Harap betul pulang. Ya. Ini mencoreng nama baik, mencoreng warna biru kita. Saya berharap tidak ada saudara-saudara yang akan diutus hari ini masuk ke dalam pelayanan PPL. Pak Ajan dipusingkan. Itu kasihan Pak Ajan. Pak Ajan sudah berusaha ya dalam kata mengemis dalam tanda kutip, minta supaya diizinkan untuk menempatkan mahasiswa ber-PPL. Cuma 6 bulan. Tapi Pak Ajan juga yang akhirnya minta maaf. Ya, minta maaf karena apa? Mahasiswanya bilang, saya tidak punya karunia untuk pekerjaan itu. Jadi kalau begitu karunianya kira-kira apa? Ya, nanti kita pensiunkan dia. Gitu ya. Nah, harus memiliki mental militan. Saya senang, saya kagum dengan tentara. Saya dulu pernah hampir masuk. Saya dulu waktu selesai SMA dipromosikan untuk masuk ke tentara karena katanya body Bapak cukup, body saya cukup gitu ya, bukan dipanggil Bapak, body Anda cukup. Ya, tapi saya tahu itu bukan panggilan saya ke situ. Tapi prinsipnya tegas, disiplin itu harus. Gitu ya. Jadi buat saudara-saudara nanti datang ke tempat pelayanan jangan melempem mentalnya. Amin. Ya, anak-anakku yang akan ber-PPL itu, teguhkan hatimu, kobarkan semangatmu sebagai seorang prajurit. Ya, tunjukkan loyalitasmu, ketaatanmu sebagai seorang prajurit Kristus. Kemudian yang kedua, analogi kedua seorang olahragawan. Di sini saya tahu ada banyak orang yang suka olahraga, termasuk saya, gitu ya. Tapi menjadi olahragawan itu berarti berbicara tentang sebuah
profesi yang digeluti secara serius. Tapi paling tidak, ciri-ciri kalau kita mau menjadi seorang olahragawan itu harus sama. Seorang olahragawan itu dia harus disiplin. Disiplin berolahraga, berlatih. Disiplin menggunakan waktu, disiplin menjaga makannya, gitu ya. Jadi memang olahraga itu buat kita lapar sebenarnya. Ya kan, bergerak fisik itu buat kita lapar. Tapi ada juga yang kuat olahraga tapi makannya juga enggak tanggung-tanggung gitu ya. Energi yang dibakar sekian kalori, yang masuk bisa lebih dari yang dibuang. Ya. Ya, tapi itulah supaya keringatnya bisa keluar. Dia sehat juga gitu ya. Harus disiplin. Bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu Saudara yang akan ber-PPL maupun yang akan pergi pelayanan, ingat harus punya mental seperti seorang olahragawan. Disiplin, kendalikan diri. Yang pergi mission trip itu biasanya pulangnya bobotnya lebih besar, gitu ya. Mengapa? Karena dari pengalaman selama ini, saudara akan dilayani secara luar biasa oleh jemaat yang dilayani. Mereka berusaha menunjukkan kasih mereka dengan apa? Memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau bisa tidur sambil makan, saudara akan disuap. Tapi memang nggak bisa kan tidur sambil makan, ya tidur-tidur gitu. Mereka punya tujuan yang baik, tetapi kebaikan mereka itu juga harus saudara hati-hati. Ingat nasihat firman Tuhan, kalau engkau diundang makan oleh raja, penguasa, apa yang ditaruh di lehermu? Ya, taruhlah pisau di lehermu. Kendalikan dirimu. Ya. Jangan sampai pelayanan itu tidak selesai. Anda yang selesai. Ya. Hati-hati. Saya ingatkan. Kemudian yang kedua, kendalikan diri kita. Kalau tidak kita bablas. Kita pergi bukan kita memberitakan konsisten dengan misi kita, maka yang kita bawa itu adalah pemberitaan tentang diri kita. Ingat, kehadiran kita dalam pelayanan adalah membawa sebuah misi. Injil harus diberitakan. STT Jeffrey Jakarta harus tersampaikan. Informasi-informasi harus disampaikan dengan baik. Dan yang ketiga, petani. Kita semua sebagian besar banyak anak-anak petani. Yang tahu bertani, tahu apa yang dihadapi, dialami oleh seorang petani. Seorang petani itu adalah orang yang sabar. Dia tidak pernah memaksa tanamannya itu bertumbuh dalam satu malam. Kalaupun ada itu hanya di dongeng-dongeng, di fiksi-fiksi, gitu ya. Tapi dalam kenyataannya, seorang petani dia akan tekun, sabar, merawat tanaman itu dengan baik. Sampai tanaman itu berhasil. Dan firman Tuhan katakan dia layak untuk menjadi orang pertama untuk menikmatinya. Karena itu, sabarlah. Apapun yang saudara nanti hadapi di lapangan, tekanan apapun yang saudara hadapi di lapangan, ingat, nasihat firman Tuhan sore hari ini. Saya harus menjadi seperti seorang petani yang sabar. Mungkin Anda akan dilecehkan, Anda akan direndahkan, Anda tidak dianggap. Tapi bersabarlah di dalam tekanan itu. Kalau Anda bisa bertahan sampai ke akhir, saudara akan menjadi pemenang. Itu akan menjadi pengalaman pembelajaran yang hebat bagi kita. Seorang petani bukan hanya sabar, tapi dia juga adalah seorang yang rajin. Tangannya tidak mau berhenti bekerja, gitu ya. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan dengan motivasi seperti Kolose 3 ayat 23 tadi. Melakukan seperti untuk Tuhan sehingga dijamin kualitasnya. Kami berharap, saudara-saudara yang ber-PPL, saudara akan terkenal sebagai mahasiswa PPL yang rajin. Rajin itu terukur dari hal yang
kecil yang sederhana. Tadi Pak Ajan, tadi pagi ada pembimbingan mahasiswa PPL dan tim. Pak Ajan sudah menyampaikan, saya juga menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis, praktis. Rajin itu terukur bukan ketika Anda ada di mimbar nanti. Ya. Anda tidak dikatakan rajin ketika mereka melihat minyak rambutmu mengkilatnya minta ampun. Entah pakai minyak rambut atau minyak goreng gitu kan, nggak tahu. Karena waktu di kampung pelayanan saya pernah, karena nggak ada minyak rambut, minyak goreng pun disikat gitu ya. Yang penting mengkilat. Itu tidak menjadi ukuran kerajinanmu. Ukuran kerajinan itu dimulai dari yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain, jarang diketahui oleh orang lain. Dari tempat tidurmu gitu ya. Jangan tampil di depan mengkilat tapi tempat tidurmu seperti ya. Tunjukkan bahwa Anda seorang prajurit Kristus yang layak diperhitungkan, yang sabar dan rajin. Rahasia yang kedua selanjutnya. Rahasia untuk bisa berhasil kuat dalam pelayanan. Di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Rahasia yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, yang dapat menjamin saudara kuat dan berhasil dalam pelayanan, berkaitan dengan inti berita, inti pelayanan kita. Dari apa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius, jangan beritakan dirimu, tetapi beritakan Injil Kristus itu. Amin. Jangan mau tampil supaya dapat pujian di sana. Tampillah sebagai seorang prajurit Kristus. Yang inti beritanya adalah Injil itu sendiri. Dan Injil itu harus mewarnai kehidupanmu. Injil itu harus menjadi gaya karakter hidupmu. Ketika orang melihat dirimu, ketika orang mendengar perkataanmu, ketika orang mendengar cerita tentang dirimu, orang teringat kepada apa yang menjadi inti dari kehidupanmu, yaitu Injil Kristus itu. Paulus mengingatkan Timotius, hati-hati. Karena itu engkau harus menjaga sikapmu. Jaga dirimu dan juga jaga ajaranmu. Jaga dirimu dan jaga ajaranmu. Supaya diri dan ajaranmu itu konsisten. Gitu ya. Karena sekali lagi inti dari kehadiran kita dalam pelayanan itu adalah berita Injil itu sendiri. Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan, ya, dinamo, dinamit. Dinamo itu berarti dia menjadi sumber kehidupan. Dia memberikan kehidupan. Listrik ini bisa menyala, ruangan ini bisa terang karena ada daya, dan sumber daya itu adalah pada dinamo. Mesinnya entah di mana ini. Ya. Injil itu memberi pengharapan, menerangkan, menerangi. Ya. Dan ingat, Injil itu juga adalah kekuatan yang menghancurkan, dinamit. Dia menghancurkan belenggu-belenggu. Karena itu di mana Injil diberitakan, di sana kemerdekaan, pekik kemerdekaan.
terdengar. Amin. Jadikanlah Injil itu sebagai pusat pemberitaan, bukan dirimu. Ketika orang berbicara Samuel, nah, ini yang akan diutus ada satu Samuel kan? Samuel, wah ingat, luar biasa. Kata-katanya, kalimatnya, ajarannya, dan cara hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Orang terkenang. Sekali lagi ingat, untuk dapat berhasil dan kuat dalam pelayanan itu, jadikan Injil Kristus sebagai pusat pemberitaan, bukan dirimu. Dan yang terakhir di dalam ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka yang mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Dan seterusnya. Saya menyimpulkan bahwa rahasia terakhir yang ketiga adalah berbicara tentang gaya hidup kita, perilaku kita, yang kita tunjukkan sebagai hamba Tuhan. Kita punya mental, kita punya berita yang baik, benar. Dan yang ketiga, kita menunjukkan ketekunan dan kesabaran secara khusus dalam menanggung tanggung jawab yang ada. Saya sudah katakan tadi, jangan mengharapkan yang muluk-muluk. Nanti Anda yang akan ber-PPL itu berpikir nanti, waduh, nanti kalau saya sampai di sana, saya akan berdiri di hadapan jemaat paling kurang 100 orang, 150, 500 orang. Tapi kenyataannya nanti saudara mungkin akan ditunjuk, ditempatkan yang hanya ada 1 orang. Ya. Jangan berpikir bahwa nanti saudara akan begini dan begitu di lapangan. Tapi tanamkanlah sikap tekun dan sabar itu sejak dini dalam dirimu. Mungkin engkau nanti akan direndahkan. Ya. Sudah rendah, direndahkan lagi gitu ya. Sudah kecil, dikecilkan lagi gitu. Ya. Mungkin nanti engkau akan ditekan. Karena mungkin ada supervisormu yang memang sedikit temperamental. Ya. Jadi siap-siap. Makanya tadi pagi saya katakan kepada saudara yang akan ber-PPL itu, PPL 6 bulan itu adalah, anggap saja kelas Jeffrey itu dibawa, dipindahkan ke sana gitu kan. Anda duduk di kelas itu, belajar dari dosen di lapangan. Ya. Belajarlah. Jadikan tekad itu sebagai komitmen yang kuat dalam dirimu. Sehingga 6 bulan yang akan saudara jalani itu tidak menjadi masa-masa yang sulit dan mendukakan engkau. 6 bulan itu masa yang singkat. Ya. Jadi kami mau mendengar informasi-informasi baik dari lapangan tentang kesetiaan saudara, tentang semangat militansi saudara, tentang berita yang saudara sampaikan. Ya. Saya sudah nasihatkan. Pergi sendiri dan pulanglah sendiri. Jangan lupa juga tetap promosi gitu ya. Nanti setelah itu orang akan datang. Tertarik datang ke Jeffrey. Jangan pergi sendiri nanti pulang dengan anggota keluarga. Dengan kartu keluarga baru. Ya. Jadi pergilah dengan damai dan pulanglah juga dengan damai. 6 bulan menjadi waktu berkat bagi saudara untuk melayani di lapangan. Demikian juga buat anggota tim yang akan melayani. Ya. Lakukanlah tanggung jawab itu dengan penuh sukacita.
Jadilah sebagai pemberita-pemberita Injil. Menginformasikan STT Jeffrey Jakarta, dan kita harap target kita melalui pelayanan yang dibuat pada semester depan ini paling tidak ada 50-60 mahasiswa yang baru yang akan bergabung. Itu target kita. Kita doakan. Karena itu, tim tidak akan berjalan maksimal. Membutuhkan dukungan dari semua. Sekali lagi seperti yang saya pesankan, ya. Doakan dan dukung dengan dana yang bisa kita berikan untuk membantu teman-teman yang akan pergi melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus menolong dan meneguhkan kita dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakannya. Selanjutnya saya berikan kepada saudari Eva